Nah, di sini kita lanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis malam ini sampai bab ke-36 halaman 139 dari buku ini. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, fadilah menjenguk orang sakit. Fadilah keutamaan menjenguk orang sakit. Kemarin kan dibahas tentang makan, minum, tidur, itu jangan berlebihan. Kenapa? Kalau sudah berlebihan kadang-kadang bukan jadi obat, bukan jadi baik, malah jadi penyakit. Sakit ini manusiawi, artinya manusia mengalami sakit. Bahkan Nabi kita SAW dan nabi-nabi yang lain mengalami sakit. Jadi kalau ada manusia tidak pernah sakit, aneh itu. Cuman jangan sakit terus, penyakit aneh itu. Kita minta kepada Allah sehat afiat. Kalau seandainya Allah berikan kita sakit, maka jangan kita mengeluh, jangan kita frustasi, jangan kita pesimis, jangan kita merasa tidak mendapatkan kebaikan. Justru sakit itu adalah bagian daripada cara Allah untuk mengampunkan dosa. Kemudian bagian daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Cuman kita minta sehat, minta afiat, jangan minta ya Allah sakitlah ya Allah. Jangan sakit. Semoga engkau tambah cinta sama dia, jangan. Tidak pernah kita disuruh minta sakit. Minta sehat. Minta sehat, minta afiat. Sehat dalam ibadat, sakit pun tetap tidak lupa kepada Allah. Sekarang ada orang sakit, mungkin kita punya keluarga sakit atau punya kawan sakit. Nah, kita dianjurkan untuk menjenguk mereka. Menjenguk wong sakit. Melihat wong sakit, mendatangi mereka ini mendatangkan pahala, kebaikan. Karena sekarang banyak wong dak galak nyengok wong sakit. Apalagi lantak Covid ini, takut dan tidak diboleh juga nyengok. Diisolasi dia, tutup tempatnya, tidak pacak dijenguk. Saking parahnya. Hanya pacak juga jenguk. Alhamdulillah ada berkat HP macam sekarang. Kayak kemarin ada yang sakit, dia pakai HP. Mau lagi ngobrol sama yang sakit pakai HP. Apa kabar? Aku VC sekarang nih pada video call. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Itu juga termasuk sago kita. Kalau tidak datang nian, mendatang nian menjenguk orang sakit. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan An Ibn al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kita bisab'in, ada 7 hal. Bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Jadi ini sunnah dan sangat dianjurkan kita menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaiz, yang kedua mengantar jenazah. Antar mulai para ngurusnya, kalau bacaan kita nguruskannya, mandikan ngapa nih, fardu kifayah, cuma tidak mungkin galau-galau. Sholat paling tidak gami-gami sholatnya. Kalau mandi kan jangan gami-gami, kau perlu baik, ngapa nih jangan gami-gami. Cukup yang rapi ke uang yang perlu. Tapi kalau untuk nyolatkan sebanyak mungkin, bisa menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah kalau pacak sebanyak mungkin. Kenapa? Karena mengantarkan jenazah itu besar pahalanya. Orang yang menyolatkan jenazah seperti mendapatkan gunung Uhud. Gunung Uhud besar, lebih besar dari berat. Kalau dia mengantar jenazah, dapat gunung Uhud lagi. Kalau nyolatkan dewek, gunung Uhud siko, ngantar jenazah baik, tidak nyolatkan gunung Uhud siko. Kalau nyolatkan dan mengantar jenazah, dapat 2 gunung Uhud. Besar pahalanya. Kalau di emas ke berapa itu besar? Banyak, artinya banyak nian boleh pahala. Apalagi kalau yang meninggal tuh orang soleh, kayak kemarin Kiai Nawawi, Allah yarham, Ustaz Kiai Nawawi Daci Al-Hafidh, banyak yang mengantar ke jenazah. Karena orang baik. Kalau kita nyolatkan orang baik, jenazah orang yang diampuni Allah, kita juga diampuni Allah. Man shalla ala maghfurin ghafarallah. Siapa yang menyolatkan jenazah? Yang jenazah itu, mayit itu diampunkan Allah, kita juga diampunkan Allah. Kita ngantarkan jenazah dia dapat ampunan juga, dapat rahmat juga. Ini 2. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengantar jenazah. Apalagi kalau jenazahnya dipikul, itu kan perlu tenaga. Yang muda-muda melok, jangan pakai motor, berat ngawaknya. Wong 3, wong 4, paling wong 4 sawo, nak ganti-gantinya.
melok kita mikul. Kaget kalau kita mati, siapa nak mikul? Hah? Kita bayangkan kalau aku mati, siapa nak mikul lagi? Makanya melok kita. Kalau meninggal melok ngangkat. Jadikan itu amal jariah kita. Jangan kami main ke motor, hong. Anak-anak. Ini muda-muda ini banyak nih. Kalau dipikul, kalau pakai ambulan lain cerita. Pas turun dari ambulan kita melok, mikul, ngembek. Keranda mayat itu. Untuk apa? Biar kita mendapatkan juga pahala amal jariah. Bayangkan kalau kita yang dipingkul itu. Kalau kita yang dalam keranda itu. Mana? Ya Allah. Lagi ada masanya, ada waktunya. Apa dalam keranda, apa dalam kotak, tergantung. Apa dalam kalau sekarang. Sehari kemarin daerah Jawa, daerah Jogja. Perlu peti itu sampai di 60 peti. Tiap hari. Sampai ada yang bikin peti gerak sumbangan, muatkan peti-peti untuk Covid ini. Sampai 50 peti, 60 peti tiap hari. 10 peti itu. Pati banyak. Kalau Jakarta 300 ikut uang per hari itu aja. Tak tahu Palembang. Wa tashmitil atis. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau ada kawan yang bersin, kita doakan, ini hari harus bersin lagi. Takut Covid. Mana? Kalian mau batuk, nah kau. Jangan gitu. OTG ini. OTG, orang tanpa gejala, jangan-jangan takut. Ada kadang-kadang lagi sholat kan kebetulan kita kan ya mungkin kan ada terkendala. Apalagi kalau pakai masker, kadang udara kita tuh tidak terlalu nyaman. Jadi batuk dikit. Macam itu ya. Padahal di belakang nih banyak yang batuk. Lebih dari kita. Pas kelar sholat, bapak sebelah tuh ngomong sama, nunjuk gitu, Mengkali dia takut disalahkan kan. Sebelum mau nanya siapa yang batuk, bapak orang ini sebelahnya. Iya. Takut. Maka ada yang dibagi di WA tuh. Yang ini mana? Di India apa di mana? Naik mobil. Di India kan lagi naik mobil kami di jalan, tahu-tahu ada sikok bersin batuk di mobil. Buya kalau langsung mentu. Ketakutan. Takut dengan apa? Padahal kalau ada yang bersin, doakan dia. Tapi kalau dia mengucap alhamdulillah, bersin, acim, alhamdulillah. Kita doakan yarhamkallah. Kenapa orang bersin itu mengeluarkan memang virus apa yang tapi dengan dia mengucap zikir insyaallah virus jadi netral. Ngapa Rasul nyuruh mengucap alhamdulillah dan sikok lagi ngomong yarham? Berarti virus yang mentu itu akan jadi virus yang tidak membahayakan. Nala kita tak nyampe sama cak lalat. Kalau lalat masuk kopi, hidup. Nabi ngomong celup ke lagi. Celup ke juga banyu itu. Dan banyu tak apa-apa diminum. Ngapa? Karena lalat itu sikok ngawak racun, ngawak penyakit, sikok lagi ngawak obatnya. Di sayap itu. Jadi kalau dia meging, kalau dia nempel pasti meging dikit. Lalat meging sebelah kirinya. Nah, yang nempel itu penyakit. Sebelah kanan ini obatnya, pacak nawarkan penyakit itu. Sampai Rasulullah kan secara naluri kan nambah ngotori kan. Tak siapa nak minum banyu itu. Tapi itu boleh diminum. Kalau galak apa-apa tidak masalah. Asal dicelup dulu si lalatnya. Buang. Orang-orang ahli ilmuwan tu nyelidik, ngapo Nabi nyong Islam tu nyuruh macam itu. Oh ternyata didapat di sayap lalat ini sikok ngawak penyakit, sikok ngawak obat. Kita belum sampai nyelidiknya. Ada? Nyingok no, sayap lalat. Masya Allah. Uang bersin, acip. Alhamdulillah. Kalau dia mengucap alhamdulillah, kita doakan ya alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucap, tidak usah, tidak doa apa, tidak disunahkan. Cuma kita ngajar alhamdulillah. Bersin lagi, acip. Alhamdulillah, yarhamkallah. Bersin lagi, alhamdulillah, obat. Itu lain cerita juga. Kalau bersin tu lain cerita. Jadi ada bersin yang normal, ada bersin yang tidak. Ngapa bersin normal? Karena di hidung kita ini ada bulu-bulu, bulu kecil-kecil, bulu getar itu. Dia itu kalau ada yang masuk yang aneh-aneh sensitif, makanya bersin bulu. Jangan dihilangkan bulu itu. Bulu juga hidung ada bulu kan?
Di kuping ada bulu juga Ustaz, kecil-kecil. Nanti pakai alat nyengoknya ke jengon. Ngapu hidung aku bulu. Memang macam itu keadaannya. Bulu ini banyak fungsinya juga hidung. Kemudian kalau panjang bersih potong. Panjang mentu bulunya. Aduh, kadang-kadang bulu hidung ini kan panjang kan. Jangan dibiarkan panjang. Tak potong. Nah, bulu itu jangan dihilangkan, jangan dicabut. Dulu ala marhum Ustaz Muhammad bin Syahab itu ngomong, kalau bulu hidung ini jangan ditabur. Itu saraf, banyak sarafnya. Saraf hidung di hidung. Kaget terjadi apa-apa kita tidak tahu. Enggak dipotong. Kalau ditarik, oh memang lemak kan? Kau ada nyabut bulu hidung? Jadi kalau orang bersin kita doakan. Yang keempat, nasrul dhaif, nolong wong lemah, membantu wong yang lemah, wong tua nak ngangkat barang. Apalagi di rumah mak bapak gitu pengen ngangkat galon, ndak pacak kan, angkatkan galon. Nah, ini wong tua nyampak kaki galon tu timpo mak gitu, timpo bapak gitu. Bantu wong lemah, wong tua bantu. Dhaif juga orang-orang yang lemah, misalnya umurnya, misalnya budak kecil. Tolong budak kecil. Wong lemah juga secara ekonomi lemah, wong miskin, wong fakir, dibantu. Termasuk lemah juga, lemah ilmu, kurang ilmu kita ajari. Ada yang lemah kekuatan, fisiknya lemah, kita bantu dengan fisik kita yang kuat. Lemah ilmunya kita bantu dengan ilmu yang kita punya. Lemahnya apa lagi? Perma syahwat, mana mantunya? Wa aunul madhlum, membantu orang yang terzolimi, orang teraniaya, bantu. Jangan kita biarkan kalau ada orang terzolimi, kita bantu. Yang berikutnya ifsya'us salam, menyebarkan salam, saling ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan ketemu kawan, oi mana coy? CS. Mana bro? Noleh pula, lolo, panggil bro noleh. Panggil salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu syiar, sunnah. Wa ibrul qasam, yang terakhir disuruh nepati sumpah. Janji-janji yang kita berjanji jangan kita tidak tepati. Nah, kita kaitkan masalah yang malam ini kita bahas, menjenguk orang sakit. Padilahnya apa? Kalau kita menjenguk orang sakit, dinyatakan udul maridha wattabul janais tudzakkirukumul akhirah. Lihatlah oleh kamu orang yang sakit, jenguk orang yang sakit. Perhatikan mereka, antarkan jenazah. Di antara saudara kita meninggal, itu bisa mengingatkan kita ke akhirat. Hati kita ni kadang galak lupa dengan akhirat, galak lupa dengan keadaan kita, mungkin kaget sakit. Jadi kalau kita nyengok sakit, ya Allah, BBK, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak sampai cak dia sakit yang ringan-ringan be. Akhirnya kita takut kepada Allah macam-macam. Nyengok mati, ya Allah, dia sekarang mati. Kaget giliran dia pula. Kapan giliran ini? Ya, studio 45 kemarin. Mendengar muka studio yang Rembang, Pal TV. 42 apa 5? 42 kan. Adi kawan tuh mimpi kan. Datang ada malaikat. Miko, nomor urutnya nomor 1 deh. Nomor 1. Miko. Yang tahu-tahu cerita lucu gitu. Pas dua. Malaikat ngomong, ngapa nak dia dulu mati, ngapa tidak yang lain be? Sudah waktunya, mana baca digesek. Dioloknya malaikat, disogok dah baca. Tahi malaikat galak tunjuk kopi. Cito lolo ni. Malaikat nyuk kopi kan, aku nak istirahat dulu, kata banyak tugas malaikat ni, nak nyabut nyawa si anu kan, capek kan, istirahat dulu nak tidur. Lemak kalau baca tidur. Akhirnya dinyuk kopi galak. Waktu malaikat tidur, si Miko mengubah nama dia. Dari urutan nomor 1 diubahnya paling akhir, dengan maksud biar dia paling terakhir kaget mati. Pas malaikat bangun, malaikat ngomong, terima kasih Miko, kaulah nunjuk dia kopi, badan dia sudah sehat, ada tugas dia nak berjalan lagi nyabut nyawa. Saking senangnya malaikat, nyabut nyawa dari bawah dulu. Dari bawah, tak jadi dari pucuk. Dari urutan paling siapa paling bawah? Si Miko lagi. Artinya di situ pesan mati itu tidak wajib berlari gitu dari mana. Aina mataku yudrikum maut. Cuman kita yang masih hidup, jadikan kematian sebagai untuk nasihat. Termasuk waktu kita nyengok sakit, jadikan itu nasihat.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aidul marid yamshi fi makhrafatil jannah hatta yarji." Orang yang menjenguk orang sakit itu seperti seakan dia berjalan di taman-taman surga sampai dia balik. Artinya dapat pahala, nikmat. Makanya kalau kita nyenguk orang sakit, niat jangan lupa bawa oleh-oleh. Bawalah oleh-oleh dikit jadilah apa juga apa-apa makanan ala kadarnya atau tak kata juga ada bingkisan apa itu sekadar untuk menyemangati dia, doakan dia doakan, jangan omongi tak lama lagi caknya kau ni datang oleh-oleh wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyadatul marid awal yaumin fardhah wa ma ba'da sunnah. Menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan. Di awal-awal kita dengar kabar dia sakit, kalau kita pacak jenguklah. Apalagi keluarga kita, mamang kita sakit, bibi kita sakit. Ini kadang-kadang anak ni ada sebagian wong tuanya sakit, tunjuk kabar. Baliklah kau tu, mak ni sakit, atau baliklah bapak ni sakit, nyai ni sakit, nyai ni sakit. Oh iya, aku lagi masih banyak gawe ni. Pas giliran mati minta tunggu jenazah. Tunggu aku, jangan kubur dulu. Aku nak balik. Giliran hidup balik. Lah mati, mau nak balik, tengok mayat bae. Disuruh balik tak kalah balik, kaget bae balik. Masih banyak gawe, banyak tugas. Inilah. Pas gila dapat kabar, no, nyai lah mati ni. Jangan kubur dulu. Aku nak gereja balik. Balik apa lagi? Tak usahlah balik dan sama sekali. Palangan sana tu. Pertama kali kita dengar kabar, Ada mengatakan la tajib illa iyadatul illa pada salah satu ayam. Kalau hari pertama kita belum nyengok, hari kedua belum nyengok, 3 hari sudah dengar kabar dia ni sakit, sangat-sangat ditekankan kita nyengok. Wong mulai 3 hari sakit, mana kita belum datang nyengok dia. Datang. Mak mana kabar tak ada nyengok mak mana. Kadang-kadang apalagi kalau dia tu merasa kita ni datang ini memang ditunggunya. Ditunggunya ni ada kawan misalkan dia sangat dekat dengan dia kawan tadi, itu jadi obat. Wong sakit itu yang paling lebih sakit dari sakit dia adalah ketika orang sakit dah kata ngingok dia. Ngapa orang yang diisolasi itu jadi beban? Wong bukan takut ke rumah sakit, cuman pada saat di rumah sakit dia dewean 10 hari, ada yang sampai lebih dari dewean. Kita dewean sehat lagi lesu. Nanti tinggal di kamar dewean 10 hari tak mentu-mentu, lemah dah. Makan situlah, tidur situlah, buang air situlah, mandi situlah, buat ke kamar mandi, lemah dah 10 hari. Jadi yang gila mentu, pengak lolo. Ngapo? Diisolasi. Apa lagi sakit. Walaupun ada yang ngurusin, Ustaz, acak kita kaget main HP main HP lah tu setiap hari. Siang malam dengan HP 10 hari. Matanya gila berubah. Tak lemak. Wong sakit lebih sakit daripada sakit yang rasakan saat dia sakit dak kata yang ngingok dia. Itu lebih menyedihkan, lebih menyakitkan. Ya Allah, mana dia kawan-kawan aku dulu. Giliran aku sehat pajak makanya kalau nyengok kawan yang sejatinya, jengok lagi kita susah. Lagi kita sago, lagi kita sakit. Kalau wong-wong itu ada sama kita berarti kawan nian. Lagi kita sago, lagi susah, lagi sedih, lagi sakit, dia datang nyenangkan kita, mantu kita, nolong kita, itu kawan sejati itu. Tapi giliran kita senang dia datang, giliran kita susah dia belagi, cek-cek tak tahu, giliran kita sehat dia berkawan, giliran kita sakit dia tak tahu ke mana. Ini bukan kawan ini. Ingatlah kau awas kau, giliran kau kaget awas kau. Giliran kita kayo berduit, pagaknya giliran saru katik mah gaib. Kalau kayo ni galak kalau ngaku sana. Oh itu masih keluarga kami sekampung dengan aku, pagaan rumahnya. Gitu lagi pagak apa. Giliran miskin katik ngaku padahal sanaknya itu. Jadi kalau ada sakit, tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, kawan kita, usahakan kita peduli, menjenguk mereka. Karena juga punya fadilah. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ada maridun, barang siapa menjenguk orang sakit, solihan, yang mana orang itu orang soleh, orang baik, kharaja ma'hu sab'una malakan,
keluar bersamanya 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, mendoakan dia, mengistighfarkan, memintakan ampun bagi dia itu. Wa yakhrujuna min baitil marid, dan keluar dari tempat orang sakit itu tadi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nyengok orang sakit, kita dapat ampunan juga. Jadi ada dosa ini tidak diampunkan Allah di antara kecuali kita melihat orang sakit. Cuman yang sakit ini jangan yang sakit yang haram kita jengok. Betina sakit, bukan mahram kita dijengok, tak boleh. Bukan mahram kita. Dari jauh baik ini pak megang-megang pula. Mana dek kabar kau dek? Apa dia dek? Haram. Dosa. Ecak-ecak. Nah, kakak nang awak apa dia? Ni ada kendak jangan-jangan ini. Yang lanang sakit, yang betina jengok pula. Mana kak kabarnya kak? Adik dah baca jengok kau gina baca datang. Tak perlu. Kalau yang lanang betina bukan mahram, boleh kalau dia ada kawan keluarganya, bergewang. Karena fitnah berdosa. Bukan boleh pahala, dilaknat oleh malaikat, bukan diampuni malaikat, minta ampuni malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Tidak kita dibatas di luar, ketemu dengan keluarganya yang betina. Mak mano, bunda keadaan ini dah ini. Insyaallah itu boleh pahala masuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aidul marid, lihatlah oleh kamu orang yang sakit, yakhudhu fi rahmatillah, maka kamu akan berada dalam rahmat Allah Subhanahu. Orang yang sakit itu dekat dengan rahmat Allah. Fa idza jalasa innahu in maghasa fiha, jika kamu duduk di dekat dia, maka kamu betul-betul diliputi oleh rahmat tadi. Jangan lama-lama. Yang ngomong sakit jangan lama-lama, dengan baik. Kecuali dia ngomong, kau jangan balik dulu, kau duduklah sini. Aku masih kangen sama kau. Aku pengen masih nak cerita sama kau banyak. Kalau dah kita dengan baik datang jengok, doakan, balik. Sekaligus kita minta doa sama dia. Karena orang yang sakit tu dia berdoa cepat dikabulkan Allah. Kita doakan dia sehat, afiat. Dia juga doakan kita. Tolong doakan. Doakan. Berapa cepatnya? Secepat mungkin. Kalau pacak jenguk orang sakit secepat mungkin. Yang paling cepat lebih bagus. Kenapa? Kalau orang sakit nak istirahat, maka tanya dulu. Kadang-kadang di rumah sakit ada jam besuk. Kalau bukan jam besuk, mungkin kita datang mengganggu dia, mungkin lagi istirahat. Apa boleh? Tanya, jam berapa besuknya rumah sakit ni? Oh, jam sekian. Atau dia di rumah. Kami nak ke rumah, nak jenguk. Kira-kira jam berapa lah? Dia tahu jam waktunya. Sebab kalau kita datang pada saat dia mungkin lagi istirahat, kaget terganggu. Otomatis wong sakit, walaupun dia sakit nak menghormati tamu. Orang mukmin begitu, dia sakit, pasti dia pengen menghormati tamu. Nak jenguk orang sakit tadi. Jadi jangan kita lama-lama di situ karena akan mengganggu istirahat orang tersebut. Wa min tamami iyadatil marid, di antara sempurnanya ketika kita menjenguk orang sakit tadi. Nah, ini kalau dia yang sakit laki-laki yang jenguk perempuan atau yang mahram. Bibi kita, mamang kita langsung itu di antara kita pegang badan dia, tangannya. Sentuh daripada dahinya sambil kita doakan. Kenapa? Itu dia akan merasakan waktu perhatian, duli. Kemarin ada sikok wong sakit sampai meninggal. Anaknya udah katik sikok pun nak ngurus bapaknya tadi. Sampai meninggal berapa hari yang lalu. Anaknya banyak. Begitu wong tuanya sakit, ketakutan, takut terpapar Covid, dak katik nak ngurusi wong anak-anak itu. Hanya nyuruh wong lain ngurusi. Sampailah meninggal. Ini kerugian besarnya. Dari seorang anak ketika wong tuanya sakit masih punya kesempatan untuk dia berbakti kepada wong tuanya yang mungkin itu bakti waktu terakhir mereka di dunia ini, dia tinggalkan wong tuanya. Alhamdulillah. Sampai aja kejadian malam kemarin cerita. Dia ngurusi wong tadi karena anak-anaknya dak katik yang sikap pun nak mengurusi wong tu yang sakit. Kalau wong tua sakit kan beda. Kadang-kadang sudah sepuh, mungkin dia harus bersihkan kotorannya, harus ngerawat dia lebih. Nah ini kadang ndak kuat. Nak sabar. Kalau budak kecil mungkin kita tahan, maaf nyium kotorannya. Budak kecil, mungkin kita masih pacak nyewa dia, tapi kalau wong tua yang berak. Mana coba? Wong tua yang kencing.
Nyai ini nyusunnya, bapak maga-maganya, kenapa? Tak kuat, tak sabar. Padahal itu besar pahala. Jadi melihat orang sakit ini merupakan satu amal yang disunahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Dan ingat, kita juga mungkin makan mengalami apa yang mereka alami. Kadang-kadang kita merasa sehat terus, tidak pernah sakit. Allah anjur kita sakit, sedangkan kita sudah mungkin lupa kepada Allah, mengeluh. Yang tidak pernah sakit itu Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit, Fir'aun. Makanya ngaku jadi Tuhan. Fir'aun tidak pernah sakit, sehat terus, gagah perkasa. Lama ngaku Tuhan. Ngati juga akhirnya. Ngati juga. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata lima fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.